Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita akan belajar tentang penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Nah, ini dia biodata saya. Nama saya Putri Kinanti, asal dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, dalam penarikan kesimpulan ini, secara umum ada 3 bentuk, yaitu yang pertama ada modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Nah, dalam logika matematika, bentuk argumentasi yang valid atau penarikan kesimpulan yang sah itu ada 3, yaitu yang pertama ada modus ponens, kemudian ada modus tollens, dan ada silogisme. Nah, pada modus ponens bentuknya diketahui premis 1 yaitu P maka Q. Pada premis keduanya yaitu P, maka konklusinya itu juga bisa disebut sebagai kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah Q. Nah, ini bisa dibaca jika P maka Q dan P, maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian modus tollens. Premis 1-nya jika P maka Q, kemudian premis 2-nya tidak Q atau negasi Q, maka konklusinya adalah negasi P. Bisa dibaca jika P maka Q dan negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P atau tidak P. Kemudian silogisme, premis 1-nya P maka Q, premis 2-nya Q maka R, maka konklusinya atau kesimpulannya adalah P maka R. Bisa dibaca jika P maka Q dan Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui premis-premis sebagai berikut. Premis 1-nya, jika pengendara tertib lalu lintas, maka tidak terjadi kemacetan. Kemudian premis 2-nya, pengendara tertib lalu lintas. Yang ditanyakan kesimpulannya adalah, nah, diketahui modus ponens tadi, premis 1-nya itu P maka Q. Kemudian premis 2-nya P. Kemudian kesimpulannya adalah Q. Nah, di sini premis 1-nya P-nya yang pengendara tertib lalu lintas. Kemudian tidak terjadi kemacetan itu Q. Pengendara tertib lalu lintas ini merupakan P. Berarti kesimpulannya adalah Q. Q tidak terjadi kemacetan. Kita cari yang tidak terjadi kemacetan, yaitu ada di E. Berarti jawabannya adalah E, tidak terjadi kemacetan. Kita lanjut. Nah, modus tollens. Diketahui premis-premis sebagai berikut. Nah, premis 1-nya, jika lampu mati, maka Andi tidak belajar. Kemudian premis 2-nya, Andi belajar. Berarti kesimpulannya adalah modus tollens ini kan premis 1-nya P maka Q. Premis 2-nya adalah tidak Q atau negasi Q. Berarti kesimpulannya adalah negasi P atau tidak P. Nah, diketahui lampu mati ini adalah P-nya. Kemudian Andi tidak belajar ini adalah Q-nya. Kemudian negasi Q-nya, Andi tidak belajar berarti Andi belajar. Nah, berarti Andi belajar ini negasi Q.
Kemudian kesimpulannya adalah negasi P. Berarti P-nya tadi lampu mati. Berarti kita cari jawabannya. Kalau tidak P berarti negasi P, berarti lampu tidak mati. Nih, jawabannya ada di B. Lampu tidak mati. Jadi, jika lampu mati, maka Andi tidak belajar. Kemudian, premis 2-nya Andi belajar. Berarti kesimpulannya adalah lampu tidak mati. Kemudian kita lanjut. Nah, contoh soal silogisme. Premis 1-nya, jika Aldo seorang pemain sepak bola, maka ia mempunyai stamina yang prima. Kemudian premis 2-nya, jika ia mempunyai stamina yang prima, maka larinya cepat. Kesimpulannya adalah, nah, diketahui premis 1-nya. Nah, ntar dulu. Silogisme ini tadi kan premis 1-nya itu P maka Q. Kemudian premis 2-nya Q maka R. Kesimpulannya P maka R. Nah, premis 1-nya ini diketahui P-nya Aldo seorang pemain sepak bola. Kemudian Q-nya maka ia mempunyai stamina yang prima. Kemudian premis 2-nya Q maka R. Ini Q-nya ia mempunyai stamina yang prima, sama dengan yang ini ya. Kemudian R-nya larinya cepat. Kesimpulannya adalah P maka R. Kita lihat P yang Aldo seorang pemain sepak bola. Maka R. R-nya adalah larinya cepat. Jadi kesimpulannya adalah Aldo seorang pemain sepak bola, maka larinya cepat. Kita cari jawaban. Nah, jawabannya ini ada di E. Aldo seorang pemain sepak bola, maka larinya cepat. Jadi, jika Aldo seorang pemain sepak bola, maka ia mempunyai stamina yang prima. Kemudian jika ia mempunyai stamina yang prima, maka larinya cepat. Kesimpulannya adalah, jika Aldo seorang pemain sepak bola, maka larinya cepat. Jawabannya ada di E tadi ya. Nih. Oke. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah.